Nama saya Sutrisno, umur 56 tahun. Kami menghimbau kepada saudara-saudara kita untuk kembali ke kebun, untuk menanam buah sehingga buah kita tidak impor lagi. Hayo, siapa yang doyan buah sawo? Buah manis yang warnanya coklat kekuningan ini memang ngangenin. Maklum deh, soalnya agak susah nih nemuinnya sekarang, apalagi di kota besar. Nah, mumpung ketemu pohonnya, saya mau metik sendiri ah. Tapi kok tinggi banget ya? Kayaknya ada yang beda nih sawonya. Besar banget. Ini pertama kalinya saya melihat buah sawo sebesar ini. Namanya meme sapote atau yang biasa disebut sawo Amerika. Dan beratnya bisa mencapai 3 kg. Besar banget ya. Wah, saking besarnya, buah yang satu ini memang dikenal sebagai jenis sawo terbesar di dunia. Yang istimewa adalah ukuran buahnya yang bisa mencapai 6 kali ukuran buah sawo biasa. Beratnya bahkan bisa mencapai 3 kg per buah. Gak cuma buahnya yang jumbo, tinggi pohonnya bahkan bisa mencapai 15 meter. Dari mana sih asalnya si jumbo ini? Buah yang punya nama latin Pauteria sapota ini adalah tanaman asli hutan tropis Meksiko, Amerika Tengah. Di Indonesia, mamei sapote masih terbilang langka dan baru mulai dibudidayakan beberapa tahun belakangan ini. Salah satunya di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo. Nah, jika tertarik untuk menanamnya di rumah, metode yang paling cocok adalah dengan pencangkokan. Karena masih langka di tanah air, bibitnya pun terbilang mahal. Karenanya, memiliki tanaman ini sama dengan berinvestasi. Bibit dari biji, umur 4 bulan harganya Rp250.000. Kalau yang cangkokan umur 2 bulan, dijual 1 juta hingga 1,5 juta rupiah. Yuk, siapa yang mau berkebun sawo jumbo? Rajut asa kita kali ini adalah Sutrisno, seorang pensiunan pegawai negeri yang memanfaatkan masa tuanya dengan menekuni usaha pembibitan tanaman buah, khususnya buah-buahan unik dan berukuran jumbo. Ketertarikan Pak Tris pada tanaman buah muncul dari keprihatinannya pada ketergantungan masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi buah impor. Padahal Indonesia punya banyak sekali potensi, baik dari lahan maupun bibit buah yang sangat beragam. Prihatin dengan keadaan buah Indonesia itu, utamanya kalau kita melihat ke toko-toko buah. Saya lihat di situ bermacam-macam buah, tapi tidak ada yang dari Ponorogo. Selain itu, gairah petani dalam menanam tanaman buah pun semakin berkurang. Salah satunya karena kurangnya pembinaan dan perlindungan pada para petani. Untuk meningkatkan minat pada tanaman buah, Pak Tris memulainya dengan tanaman buah unik dan berukuran jumbo. Tapi, buah-buahan jumbo ini hanya sebagai pemancing daya tarik saja. Utamanya, Pak Tris tetap ingin mengembangkan buah-buahan lokal khas Indonesia. Untuk meningkatkan brand atau bendera kita itu, kita harus punya sesuatu yang orang lain belum punya. Wow, pemikirannya visioner sekali ya. Dalam membudidayakan buah unik, Pak Tris bukannya tak pernah mengalami kendala. Salah satu yang kerap dihadapinya adalah keterbatasan modal. Namun ia tak pernah patah semangat. Sedikit demi sedikit usaha ini dirintisnya dari satu pohon indukan kelengkeng. Kini koleksinya sudah mencapai ratusan varietas yang ditanam pada lahan 3.000 meter persegi. Tak terlalu luas bukan? Namun sangat efektif dalam pemanfaatannya.
Apa sih Pak rahasianya? Tanaman ini sama dengan kita memelihara anak. Kebutuhan apa, mulai dari kandungan sampai dia lahir, bagaimana nutrisinya, perlu gizi yang bagaimana, kalau dulu ada 4 sehat 5 sempurna itu. Keberhasilan Pak Tris membudidayakan buah unik banyak menarik minat. Bukan hanya dari lokal Ponorogo, banyak juga yang mencari bibit buah yang berasal dari kota lainnya. Sejak awal membudidaya tanaman buah di tahun 2014, Pak Tris memang optimis. Usaha ini akan berkembang seiring kebutuhan masyarakat pada konsumsi makanan sehat. Apalagi animo bercocok tanam pun belakangan ini sedang naik daun. Nah, kebetulan ada pohon mangga jumbo yang lagi berbuah nih. Wangi banget aroma buahnya. Boleh nyobain nggak ya? Nah, kalau yang ini Mbak Digna, ini mangga Kyoje. Mangganya hampir 2 kilo. Wow, ini termasuk buah jumbo ya Pak ya? Iya, kalau tentang rasa luar biasa. Masa sih Pak? Iya, kita coba aja Mbak rasanya nih. Kita Oke, buka Pak. ya. Pakai ini, walaupun masih mentah, tapi ini rasanya sudah luar biasa. Wah, saya jadi penasaran nih Pak. Ya, monggo dicicipi. Iya bener Pak, manis. Ini untuk buah keluarga. Dalam memperbanyak bibit tanaman, Pak Tris biasanya hanya membutuhkan 1 pohon indukan saja yang ia besarkan hingga subur dan berbuah. Sisanya ia kembangkan sendiri dengan aneka jenis pembiakan secara generatif maupun vegetatif. Salah satunya dengan teknik sambung pucuk. Teknik inilah yang paling sering dilakukan banyak orang. Caranya dengan menyambung batang bawah dan batang atas dengan mempertemukan mata tunas. Agak sulit memang pada awalnya. Tapi pasti bisa kok dikerjakan sendiri. Mau yang lebih mudah, bisa nyobain teknik cangkok. Nah, untuk yang satu ini, pasti banyak yang sudah tahu ya. Ada satu teknik lagi nih yang lumayan baru, yaitu teknik sambung susu. Wih, apalagi tuh? Teknik unik ini dilakukan dengan menempelkan batang bawah atau tunas dari biji pada batang dari pohon induk yang sudah pernah berbuah. Uniknya, penyambungan dilakukan langsung ke pohon indukannya hingga nampak seperti anak yang sedang menyusu pada ibunya. Ini kenapa teknik ini disebut sambung susu. Oh, ternyata nggak susah juga ya. Hanya saja memang membutuhkan latihan supaya bisa semahir Pak Tris. Teknik seperti ini bisa diaplikasikan hampir pada semua tanaman buah yang batangnya berkambium. Seperti kelengkeng, mangga, atau sawo seperti yang saya dan Pak Tris lakukan. Teknik ini memiliki kelebihan, yaitu tingkat keberhasilannya mencapai lebih dari 80%. Terlebih jika pohon indukannya memang pohon yang subur dan sudah pernah berbuah. Kelebihan lainnya adalah prosesnya cepat sekali. Kalau bisa kita analisa, kita kerja 2 menit, kita sudah dapat 50.000. Kalau kita 1 jam, kan berarti dapat 30. 30 kali 50 sudah 1,5 juta. Wow, jauh sekali ya Pak perbedaannya. Wah, buah lokal pun di tangan Pak Sutrisno jadi buah jumbo juga. Buah sawo ini adalah persilangan yang dilakukan dari beberapa macam jenis sawo unggul Indonesia. Tahu nggak, dari usaha pembibitan tanaman buah ini, Pak Tris bisa menghasilkan omset hingga 50 juta per bulan. Wow, hasil dari kerja keras memang nggak pernah bohong ya, pasti berbuah manis. Kesuksesan Pak Tris membudidaya tanaman buah varietas istimewa tak segan ia bagikan kepada siapapun yang datang untuk belajar. Seperti Pak Haryanto ini. Pak Anto yang sebelumnya memang sudah memiliki ketertarikan pada budidaya dan bercita-cita membuat kebun buah, banyak mengambil pelajaran pada Pak Sutrisno.
Pak Anto pun bergabung dengan kelompok petani buah yang digagas oleh Pak Tris dan mempraktekkan ilmu yang dibagi oleh Pak Tris pada tanaman buahnya. Selama saya mengikuti Pak Tris, ini beberapa hal yang kami laksanakan, yaitu beberapa trik-trik dari Pak Tris untuk mengembangkan terus usahanya dengan cara menanam tanaman-tanaman jenis baru, termasuk kelengkeng merah, termasuk juga kelengkeng si compo yang buahnya di atas 3 kilo. Selain tempat pembibitan atau nursery, kebun Pak Tris ini juga menjadi tempat belajar siswa dan mahasiswa yang ingin praktek langsung tentang ilmu pertanian, khususnya tanaman buah. Dalam jangka panjang, Pak Tris berharap Indonesia dapat menjadi produsen utama buah-buahan unggul dan mampu bersaing di kancah Asia maupun dunia. Berangkat dari sekedar hobi, kini Pak Tris bisa menikmati masa tuanya sambil berbagi rejeki dengan orang lain. Tak perlu neko-neko, namun layak untuk diteladani. Yeay, sudah jadi. Mas, gimana yang lain? Yeay, yeay. Tak ada kata terlambat dalam memulai mimpi besar. Ini dibuktikan oleh Pak Sutrisno. Dengan terus merajut asa, Pak Tris mampu merintis kesuksesan dengan hobinya menanam buah-buahan unik. Jadi, mulai sekarang temukan hobimu, wujudkan mimpimu. Tanah Indonesia memang sangat subur. Sudah bukan rahasia lagi ya, tanaman apapun bisa tumbuh baik dan berkembang di tanah surga ini. Ditambah sumber daya manusianya yang semakin berkembang, lengkap deh jadinya. Kalau Pak Sutrisno berhasil membudidayakan sawah raksasa, Bapak yang satu ini berhasil membudidayakan durian lokal kualitas nomor wahid. Katanya sih berani diadu sama durian super dari negara manapun. Wih, jadi penasaran deh.